Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan Kak Citra. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar genetika ya. Kita akan membahas tentang apa sih yang membuat seorang anak bisa memiliki kemiripan dengan ayah dan ibunya. Saya yakin kalian pasti sebagai seorang anak ya, mungkin ada beberapa karakteristik yang mirip dengan ayah dan ada beberapa karakteristik yang mirip dengan ibu. Nah, kira-kira itu karena apa? Yap, kalian tentu akan menjawab ya karena pewarisan sifat. Nah, karena sifat-sifat itu diwariskan, sifat-sifat yang kita miliki itu diwariskan dari kedua orang tua. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut tentang pewarisan sifat, ada 4 istilah yang akan sering kita gunakan dalam konteks pembahasan pewarisan sifat, mulai dari gen, nukleotida, DNA, kromosom, dan kromatin. Coba videonya di-pause dulu, kemudian gunakan waktu 2 menit untuk mengurutkan kelima istilah ini berdasarkan strukturnya. Jadi kalau kalian belum pernah membaca atau mungkin pernah membaca, boleh tapi ragu gitu kan, boleh ditebak. Menurut kalian, yang mana secara struktur itu paling sederhana ke yang paling kompleks, oke? Gen, nukleotida, DNA, kromosom, dan kromatin. Waktunya 2 menit. Silahkan di-pause dulu videonya. Oke, kalian sudah menuliskan masing-masing di kertasnya ya, atau dicatat di smartphone-nya. Jadi, istilah-istilah ini berdasarkan strukturnya ya, kalau kita urutkan yang paling sederhana ke yang paling kompleks itu adalah yang pertama, yang paling sederhana secara struktur itu adalah, wait a moment, nukleotida, setelah itu gen, setelah itu DNA, setelah itu kromatin, lalu kromosom. Oke? Nah, untuk istilah-istilah ini, kita akan bahas lebih detail selama pembahasan terkait pewarisan sifat. Nah, untuk kali ini, kita terlebih dahulu akan membahas tentang DNA. Jadi, kalau misalnya kita membahas tentang sel ya, saya coba gambar sel. Mohon maaf, saya kurang jago menggambar. Jadi gambarnya seadanya saja. Misalnya ini adalah sebuah sel. Jadi di dalam setiap sel tubuh kita itu ada inti sel. Ini adalah inti selnya. Dan di dalam inti sel itu kan ada kromosom ya. Nah, kromosom pada manusia itu ada. Jadi di sini ada kromosom ya. Oke, ini di dalam inti sel. Nah, kromosom manusia itu kan ada 46 ya. Manusia itu ada 46 kromosom, dan 46 kromosom ini dia terdiri atas 23 pasang kromosom. 23 pasang kromosom. Nah, untuk 23 pasang kromosom ini terdiri dari 22 autosom, 22 pasang ya, 22 pasang autosom, dan 1 pasang gonosom.
Oke. Nah, konteks kromosom, kita mulai dari kromosom ya. Jadi sebenarnya kromosom itu kalau kita lihat di gambar-gambar sel yang sedang akan membelah ya, di gambarnya seperti ini. Ini bentukan kromosom yang merupakan DNA yang telah mengalami replikasi. Dan kromosom itu hanya terbentuk ketika sel akan membelah. Nah, seperti itu. Jadi bentukan ini sebenarnya kromosom itu adalah molekul DNA yang sudah di-packing. Nah, kenapa di-packing? Karena selnya mau membelah. Kenapa di-packing? Supaya pemisahan kromosom ke sel anakan itu jadi lebih mudah. Nah, ini kromosom analog dengan benang wol. Benang wol kan kayak gini ya, besar gitu kan. Nah, kalau misalnya benangnya ditarik, analog dengan ini, kalau misalnya kita tarik nih satu, nah ininya kita perbesar. Kalau kita perbesar, barulah kemudian kita bisa melihat struktur double helix dari DNA. Seperti itu. Jadi, kromosom ini merupakan DNA yang berasosiasi dengan protein histon. Dan selain protein histon, ada juga protein kondensin. Oke? Jadi, yang paling kita udah lihat ya, kita udah lihat kalau misalnya kromosom ini ditarik nih satu, bagiannya analog dengan benang, gitu kan, kita bisa melihat struktur DNA double helix. Dan ternyata kalau kita lihat lebih dekat lagi, siapa yang menyusun atau struktur apa yang menyusun DNA ini, maka kita akan melihat struktur nukleotida. Oke, jadi DNA itu adalah sebuah polimer. Oke, jadi kalau dari materi kimia ya, konsep pelajaran kimia, polimer itu adalah suatu molekul besar yang tersusun atas ribuan monomer yang berulang. Nah, monomer dari DNA ini adalah nukleotida. Oke. Nah, jadi sebenarnya kenapa kita punya 46 kromosom itu karena kita punya 46 molekul DNA. Tapi molekul DNA ini harus berasosiasi dulu dengan protein histon dan kondensin untuk membentuk kromosom. Dan apa bedanya kromosom dengan kromatin? Nah, kalau kromatin itu dia secara istilah disebut benang-benang DNA ya. Jadi dalam bentuk benang-benang kromatin. Nah, benang-benang kromatin itu ada di dalam inti sel dalam bentukan yang belum di-packing kayak gini. Jadi kromatin itu baru berupa DNA dan protein histon. Sedangkan kalau kromosom merupakan kromatin yang dipadatkan lagi dengan bantuan protein kondensin. Jadi lebih kompleks kromosom ya dibanding kromatin. Dan kromosom ini hanya terbentuk ketika sel akan membelah. Pada saat kondisi sel tidak sedang akan membelah, itu bentukannya dalam bentuk kromatin. Jadi di dalam sel itu, molekul DNA tidak berdiri sendiri ya. Molekul DNA itu sebenarnya sangat panjang. Jadi berdasarkan literatur, kalau misalnya molekul DNA direntangkan, itu panjangnya bisa sampai 4 cm, kurang lebih 4 cm. Bayangkan, 4 cm itu sangat panjang ya, kalau dibandingkan dengan ukuran sel yang hanya berkisar konteks ukurannya nanometer. Nah, berarti
Kenapa bisa? Pertanyaannya kenapa bisa DNA yang sampai 4 cm ini bisa masuk ke dalam ukuran eh, sel yang sangat kecil dalam ukuran mikro. Nah, itu karena di packing dalam bentuk dalam bantuan dengan bantuan protein histon. Seperti itu. Nah, kita lihat lebih detail dulu. Jadi kita belum bahas tentang gen ya. Gen ini sebenarnya bagian dari DNA yang memiliki fungsi untuk menyandi protein tertentu atau polipeptida tertentu. Jadi dalam satu molekul DNA itu bisa terdiri atau mengandung beberapa gen seperti itu. Dan gen ini fungsional ya, fungsi. Kalau nukleotida ini secara struktural. Jadi beberapa nukleotida, jadi gen itu tersusun atas beberapa nukleotida yang menyandi polipeptida tertentu. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana struktur DNA.